Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Fugida dengan NPM 23PMM0027. Pada video kali ini, saya akan bercerita tentang mata kuliah implementasi teori belajar multiple intelligence yang saat ini saya ikuti mata kuliahnya di semester 1. Nah teman-teman, teori belajar multiple intelligence ini dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Howard Gardner. Nah, dalam teori belajar ini membahas terkait dengan 8 tipe kecerdasan yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, jadi setiap orang itu memiliki 8 tipe kecerdasan tersebut. Apa saja dari 8 tipe kecerdasan itu? Yang pertama ada tipe kecerdasan logika matematika, kemudian tipe kecerdasan linguistik, tipe kecerdasan interpersonal, kemudian tipe kecerdasan intrapersonal, lalu tipe kecerdasan musikal, dan tipe kecerdasan visual spasial, tipe kecerdasan kinestetik, dan naturalis. Nah, teman-teman, kita semua itu memiliki 8 tipe kecerdasan. Namun, yang menonjol itu hanya beberapa saja. Dan kita bisa menstimulus tipe kecerdasan pada seorang anak atau pada seseorang. Misalnya, anak itu memiliki, misalnya dalam suatu kelas, kita mau mencari tahu ada berapa anak atau dalam kelas ini berapa anak yang memiliki tipe kecerdasan musikal. Kita bisa saja praktek menggunakan atau kita bisa menggunakan cara belajar dengan menggunakan musik. Di situ akan kelihatan ada siswa yang sangat suka dengan musik, dimana pada saat pembelajaran menggunakan lagu, saat kita bernyanyi bersama, di situ dia akan kelihatan sekali sangat serius dalam menyanyikan atau bermain musik. Kemudian misalnya anak itu memiliki tipe kecerdasan naturalis, coba kita menggunakan media pembelajaran yang berkaitan dengan makhluk hidup. Misalnya kita belajar tentang IPA, lalu ada tumbuhan yang mau kita jelaskan. Misalnya kita mau menjelaskan terkait dengan suatu tumbuhan, coba kita bawa suatu tumbuhan yang hidup, bukan tumbuhan yang buatan. Coba kita bawa ke dalam kelas. Di situ pasti seorang siswa yang memiliki tipe kecerdasan naturalis, di situ dia akan sangat tertarik untuk belajar. Nah, kemudian kita masuk pada penyebab. Apa sih yang menyebabkan adanya tipe-tipe kecerdasan ini? Ada 3. Yang pertama itu ada genetik, kemudian yang kedua ada pengalaman, dan yang ketiga ada kultural. Yang pertama itu genetik. Genetik, misalnya anak itu dia bisa bermain musik karena orang tuanya itu musisi, kayak orang misalnya mamanya itu penyanyi atau bapaknya itu penyanyi, anaknya juga bisa bernyanyi. Nah, itu tuh yang maksud dengan penyebab genetik. Jadi dia tuh bisa bernyanyi karena orang tuanya adalah penyanyi gitu. Atau misalnya anaknya itu pintar matematika karena orang tuanya itu profesor matematika, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua penyebab pengalaman. Misalnya seorang anak itu orang tuanya bukan seorang musisi, atau misalnya anaknya itu orang tuanya itu bukan seorang profesor matematika, tapi dia itu tertarik gitu. Kayak misalnya dia dikenalkan dengan satu alat musik, lalu dia itu kayak misalnya dia dikenalkan dengan gitar, cara bermain gitar. Nah, di situ seketika ia memiliki ketertarikan dengan alat musik itu. Dia tertarik untuk belajar
menggunakan gitar atau dia tertarik untuk bernyanyi. Di situ ia akan berusaha belajar mendalami suatu alat musik itu atau dalam bernyanyi. Dengan begitu dia bahkan bisa bernyanyi tanpa ada pengaruh dari genetik gitu. Jadi makanya mungkin di sini teman-teman bisa lihat ada orang yang orang tuanya itu tidak ada yang bisa bermusik, tapi dia itu bisa bermusik. Bahkan orang tuanya bukan seorang guru atau seorang profesor matematika dan lain sebagainya, tapi dia itu bisa matematika, dia itu pintar dalam matematika itu karena dia itu dikenalkan dengan pelajaran matematika, lalu dia punya ketertarikan terhadap matematika dan ia belajar dan akhirnya dia bisa meningkatkan tipe kecerdasan logika matematika itu. Kemudian kultural. Jadi misalnya seorang anak itu tinggal di suatu lingkungan yang dimana lingkungan itu terdapat orang-orang yang menyukai musik. Nah, anak itu akan terpengaruh, lalu dia juga akan bisa bermusik seperti itu. Misalnya mungkin setiap hari itu orang-orang suka bernyanyi, suka bermain gitar. Nah, di situ dia akan terpengaruh dengan lingkungannya. Dia akan mungkin dia akan karena kesehariannya orang bernyanyi, dia juga terpengaruh bernyanyi dan dia bisa mengembangkan. Dengan begitu tipe kecerdasan musikalnya itu bisa lebih terasa atau tipe kecerdasannya itu lebih menimbul. Nah, jadi saya rasa teori belajar multiple intelligence ini sangat penting bagi kita seorang guru, karena suatu saat kita itu akan pergi ke sekolah, kita akan mengajar dan kita akan bertemu dengan peserta didik yang dimana setiap kelas atau bahkan sesekolah itu banyak peserta didik, dan tentu saja setiap peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan kita sebagai seorang guru harus bisa memahami, mempelajari dari karakteristik peserta didik. Nah, kenapa kita harus mempelajari? Karena dengan mempelajari karakteristik peserta didik, kita itu mudah menyampaikan materi dan apa yang kita sampaikan itu peserta didik bisa terima dan itu bisa mempan buat mereka, dan mereka itu bisa memahami materi yang kita sampaikan sehingga tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu bisa tercapai. Kan percuma saja kalau misalnya kita itu tidak memperhatikan karakteristik peserta didik, lalu kita hanya memberikan materi dan tidak menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik tersebut, maka kita akan kesulitan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, untuk itu kita harus bisa memahami karakteristik peserta didik, dan teori ini sangat membantu kita untuk memahami karakteristik peserta didik, yang dimana dalam teori ini membahas terkait dengan 8 tipe kecerdasan tadi. Misalnya dalam satu kelas itu ada siswa yang tipe kecerdasannya itu menonjol di tipe kecerdasan musikal atau matematika. Jadi kalau misalnya sudah ada peserta didik yang menonjol seperti itu, kita harus menggunakan cara mengajar atau metode atau media pembelajaran yang melibatkan atau yang kita harus bisa menyesuaikan media atau alat peraga atau cara mengajar yang menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik tersebut. Nah, misalnya dalam kelas itu
ada peserta didik menyukai peserta didik itu yang menonjol tipe kecerdasan musikal. Nah, berarti kita itu pada saat mengajar, kita jangan hanya menjelaskan, jangan hanya menulis, tetapi dalam proses pembelajaran kita harus menggunakan lagu-lagu. Kita harus memasukkan musik-musik dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik yang menyukai atau yang memiliki tipe kecerdasan musikal itu dia akan tertarik dalam proses pembelajaran, sehingga dia bisa memahami apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian kalau misalnya dia itu memiliki tipe kecerdasan interpersonal, berarti dalam proses pembelajaran itu kita harus bisa sekreatif mungkin untuk mengatur agar peserta didik itu bisa berinteraksi dengan teman-temannya atau guru. Jadi misalnya kita membuat proses pembelajaran yang dimana peserta didik kita akan menyuruh mereka untuk mengerjakan tugas dengan membagikan kelompok, lalu peserta didik itu akan saling berinteraksi dengan temannya. Di situ kita akan melatih peserta didik itu untuk mengembangkan tipe kecerdasan yang dimilikinya, yaitu tipe kecerdasan interpersonal. Begitu juga dengan tipe kecerdasan musikal. Dengan kita menggunakan musik dalam pembelajaran, selain kita membuatnya lebih paham dengan apa yang kita sampaikan, di situ kita juga bisa mengembangkan apa tipe kecerdasan yang dimiliki olehnya.